mengikuti ibadah. Nah, Kak Catur mau mengajak kalian untuk tepuk Yesus. Sebelumnya Kak Catur kasih contoh dulu ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, yuk kita lakukan sama-sama ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Hore. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Catur mau mengajak kalian untuk bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah. Walaupun ibadah kita di rumah saja, kalian harus ingat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, teman-teman, kita mau mengingatkan kalian tentang tata tertib ibadah KLB Kids. Yang pertama, pastikan kalian sudah mandi dan sarapan pagi ya, supaya kalian segar badannya dan fokus saat mengikuti ibadah. Yang kedua, pakai pakaian yang rapi dan nyaman. Yang ketiga, kalian membawa buku dan catatan dan Alkitab untuk mengikuti ibadah. Kemudian, pilih ruangan yang tenang dan jauh dari keramaian. Nah, teman-teman, siapkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Ini yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabarnya Kak? Luar biasa. Wah, luar biasa, teman-teman juga luar biasa ya. Luar biasa Yuk, juga kita dong. sekarang mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri Ayo, Kak. ayo, Ayo. Semuanya bangkit berdiri, kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita bersukaria memuji namanya. Semuanya gerakan badannya ya teman-teman. Kita pakai gerakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus, jero banget ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku ro banget. Tresnoku ro banget. Tresnoku ro banget. Tresnoku banget. Haleluya. Tetap bersuka di dalam Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mata Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat. Sama-sama katakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah
masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita teman-teman untuk menerima taburan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Sekali lagi, mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Sekali lagi, jadikan kami seperti Samuel kecil, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya, tetap sehat, semangat, dan semakin dekat sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang memberi. Nah, memberi itu apa? Memberi itu berarti tidak pelit, tidak kikir ya. Berarti punya hati yang suka mengasihi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, begini ya anak-anak ceritanya. Suatu hari setelah Tuhan Yesus ya berkeliling-keliling ke banyak tempat. Nah, juga melewati danau. Nah, setelah itu Tuhan Yesus naik ke gunung bersama murid-muridnya. Nah, di situ Tuhan Yesus tidak sendirian ternyata. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti dia. Berbondong-bondong. Pokoknya aku ikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, aku ikut. Loh, kenapa? Ada yang tahu enggak kenapa? Ternyata Tuhan Yesus itu suka memberi
firman yang hidup, firman yang menguatkan, dan juga suka mengadakan mujizat, memberikan kesembuhan buat mereka yang sakit. Jadi mereka sangat senang sekali mengikuti Tuhan Yesus ya. Kemana-mana ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang hebat. Mujizat-mujizat yang dahsyat. Sehingga mereka selalu tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke gunung ya, di situ Tuhan Yesus duduk bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus melihat banyak orang. Banyak sekali, ribuan ya. Nah, Tuhan Yesus merasa kasihan. Kenapa? Karena mereka mengikuti terus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai mau malam ya, mereka tetap semangat. Tetapi kasihan Tuhan Yesus melihat. Kenapa? Capek, jalan-jalan terus perutnya ada yang sudah kelaparan. Nah, Tuhan Yesus kemudian bilang sama muridnya, di manakah kamu bisa beli roti buat mereka ini untuk makan? Muridnya kaget ya. Muridnya ini namanya Filipus. Kaget. Tuhan, uang segini ya, 200 dinar enggak cukup Tuhan untuk mereka untuk makan. Enggak cukup. Nah, coba mereka bingung. Terus Tuhan Yesus juga ya, coba kamu cari di ini orang-orang ini. Mereka bekalnya masih apa enggak? Terus murid-muridnya ini mencari-cari ya, mencari ke sini ke sana. Siapa ya yang dapat yang masih punya bekal? Kemudian Tuhan Yesus, muridnya ya, yang bernama Andreas menemukan salah seorang anak. Ya, anak ini masih membawa bekal. Bekalnya 5 roti sama 2 ikan. Nah, anak ini ya pastinya juga kenyang, lapar ya, karena mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Tetapi masih punya bekal. Tetapi lagi ya, ini muridnya ini minta, boleh enggak ya, rotinya ini sama ikan buat Tuhan Yesus. Kemudian anak ini mau saja, mau saja dikasih. Ada yang tahu enggak kenapa kok dia langsung saja memberikan? Ada yang tahu? Iya, karena dia percaya pasti Tuhan Yesus akan mengadakan mujizat dengan roti dan ikan ini. Nah, kemudian dia menyerahkan roti dan ikan ini kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menerima roti dan ikan itu dan mengucap syukur ya, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini dibagikan roti dan ikannya, dibagikan, diambil. Rotinya diambil, ikan diambil lagi banyak orang. Loh, kok enggak habis-habis? Padahal tadi berapa? Rotinya 5, ikannya 2, orangnya ribuan ya. Kurang lebih itu cuma yang laki-laki saja itu 5.000. Belum yang perempuan, belum ibu-ibu, belum anak-anak ya. Pasti banyak sekali. Tetapi dengan mujizat yang Tuhan kerjakan, dari 5 roti dan 2 ikan itu menjadi mencukupi semuanya, berlebih ya. Nah, ini karena siapa? Coba. Karena anak kecil ini ya, dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan. Coba kalau dia enggak mau, dia buat dia makan sendiri aja. 5 roti 2 ikan mungkin dia masih lapar nanti kalau perjalanan pulang. Tetapi karena anak kecil ini tahu Tuhan pasti nanti buat mujizat yang luar biasa. Karena dia tahu Tuhan kemana-mana itu tidak diam saja. Tuhan kemana-mana itu membuat mujizat yang luar biasa. Jadinya anak ini percaya pasti Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa juga melalui 5 roti dan 2 ikan ini. Nah, setelah itu, setelah mereka kenyang ya, makan, semua terpenuhi yang ikut semua itu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, sisa-sisanya diambil ya, diambilin semua, dikumpulkan, jangan ada yang tersisa. Nah, ada sisanya berapa? Masih ingat? Iya, 12 keranjang dikumpulkan. Padahal tadi berapa? 5 roti sama 2 ikan. Sekarang jadi
lebih 12 keranjang. Wah, tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah, itu tadi ya teman-teman ceritanya tentang memberi. Coba kalau anak tadi tidak mau kasih rotinya sama ikannya, pasti anak itu tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mereka menjadi diberkati karena 5 roti dan 2 ikan tadi. Nah, kita mau seperti anak tadi ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita masih kecil, kita bisa jadi berkat buat orang tua, buat teman-teman, buat siapa saja ya. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus luar biasa kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya 1 Korintus 12 ayat 25b. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sekali lagi. 1 Korintus 12 ayat 25b. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Sekarang kita berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk memberi, ajar kami untuk berbelas kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami temui Tuhan. Baik teman kami, baik saudara-saudara kami, ataupun orang lain yang kami temui di jalan. Yang Engkau berikan kami berkat yang lebih untuk kami berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengajari untuk kami mengasihi terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.